Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Karsidi TV. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa demi keberlangsungan konten-konten Karsidi TV, silakan terlebih dahulu subscribe, like, dan komen. Atas perhatiannya, terima kasih. Kesempatan ini kita akan bahas mengenai orang-orang yang beruntung. Masing-masing orang punya konsep masing-masing, punya kiat masing-masing mengenai orang-orang yang beruntung. Menurut Karsidi TV bahwa orang-orang yang beruntung itu antara lain, pertama, orangnya harus memiliki rasa iman, lalu bertakwa kepada Allah, kemudian juga banyak bersyukur. Kenapa harus banyak bersyukur? Ya kita masih alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bernapas di atas bumi ini dengan gratis dan umur panjang. Kemudian diberikan kesempatan. Sebab tidak semua orang tentu saja memiliki kesempatan yang sama dengan kita masing-masing. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa, bersyukur. Kemudian yang nomor kedua, jadi orang yang beruntung tegakkan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Ya sebab di dalam sholat itu banyak doa yang kita pinta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya setidaknya dengan sholat kepala kita suatu saat ditundukkan ke bawah, bersujud ke bawah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri. Kepala itu adanya di atas. Ya, kalau kita tidak pernah tundukkan itu kepala dengan cara bersujud, ada kemungkinan bahwa kita tidak sengaja ataupun disengaja rasa bahwa kitalah yang paling hebat. Padahal di hadapan Allah kitalah hanya sebagai makhluk yang lemah, yang tidak apa-apanya. Yuk laksanakan ibadah sholat, tegakkan sholat yang 5 waktu terutama. Nah setelah sholat, kita ini kan banyak kebutuhan. Berzikirlah, ya, berwiridlah dulu kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selain daripada yang biasa disampaikan dalam bacaan sholat itu sendiri. Pasti kita punya kepentingan masing-masing. Kita berbekal di dunia saja. Sebagai contoh, kita mau pulang kampung saja, kita butuh bekal yang banyak. Ya, kenapa kita tidak bisa pulang kampung? Ya belum ada bekal, bekalnya belum banyak. Bayangkanlah, apalagi kalau nanti kita mau pulang kampung, kita mau pulang ke alam barzah, ke alam kubur, kita tidak membawa bekal apapun, tidak membawa bekal amal kebaikan, hanya amal keburukan barangkali yang kita miliki. Apa yang akan kita rasakan? Uang pulang kampung saja kalau bekalnya tidak cukup, alangkah susahnya untuk kembali lagi. Itu masih hidup, apalagi kalau bekal untuk siap-siap mati nanti. Makanya benar-benarlah manfaatkan waktu dengan baik. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Ya, walaupun kita sedang tidur, tidurnya dengan cara berdoa dengan baik. Ya, apalagi sebelum tidur kita berwuzu dulu, bersuci dulu. Lalu 2/3 malam kita bangun laksanakan sholat tahajud. Ya saya kira tidak hanya sholat tahajud di situ, ada sholat taubat, ada sholat hajat dan lain sebagainya kita laksanakan. Ya minimalnya kita laksanakan 4 rakaat. Kemudian begitu setelah kita berada di kantor, berada di perkebunan kalau yang punya kebun, ya berada di tempat pekerjaan, begitu sudah jam 8 atau jam 9 kita manfaatkan waktu itu juga, kita sempatkan setidaknya. Kita laksanakan 4 rakaat sholat duha. Alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu. Kenapa? Kita yakin bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga waktu yang 24 jam yang diberikan rata kepada seluruh manusia, apabila tidak kita manfaatkan, jangan sampai kita menyesal. Begitu dipanggil Allah bekal kita sedikit, bahkan na'udzubillah bekal kita tidak ada. Sedangkan itu adalah pulang kampung yang tidak akan kembali lagi. Yang berikutnya
Kalau kita bekerja, awalilah dengan sesuatu yang baik. Ya misalnya membaca bismillah, membaca la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Membaca sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para subscriber yang dihormati, manusia yang beruntung yang lainnya adalah juga dia tetap belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, sepanjang waktu. Makanya sebagai orang-orang yang beruntung, ya, walaupun misalnya belum sempat di masjid, ya, setelah kita pulang dari masjid, ya, begitu maghrib baca Al-Quran. Begitu setelah sholat subuh baca Al-Quran. Silahkan yang mana saja kita baca. Ya, tapi misalnya kalau yang diajarkan oleh para ulama, misalnya sering-sering membaca surat Al-Waqiah, bagaimana faedah daripada surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Walaupun seluruh ayat Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi kita sebagai umat Islam, yang kalau kita jalankan pasti ada faedah dan manfaatnya yang besar untuk kehidupan dan penghidupan diri kita sendiri. Ayo kita tetap pertahankan iman kita. Kita laksanakan takwa kita dengan baik. Kemudian banyaklah bersyukur kepada Allah. Laksanakan sholat yang 5 waktu. Laksanakan juga sholat sunatnya. Kemudian jangan lupa berwirid dan berzikir. Apalagi kalau kita banyak kepentingan dan kebutuhannya. Kemudian sesuatu yang baik, awalilah dengan kata bismillah. Awalilah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berhubunganlah baik dengan Allah, berhubungan baiklah dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang diberkahi, yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila itu baik, silahkan ambil yang baiknya, tetapi apabila yang buruk silahkan saja singkirkan jauh-jauh, buanglah jauh-jauh kalau memang tidak ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini banyak kekurangan dan kealpaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.